Halo Sobat Podcast, kembali lagi di Podcast TVRI Jawa Barat. Pastinya bersama dengan saya Fauzia Sahrullah yang akan menemani podcast kali ini. Kalau ngomongin mengenai polisi, polisi adalah sosok penegak hukum, ketertiban, dan juga keamanan masyarakat. Tapi berbeda dengan polisi yang sangat menginspirasi salah satu ini, saya sudah bersama dengan Abah Budiman, yaitu beliau merupakan Kapolsek dari Bojong, Kabupaten Purwakarta. Halo Abah, Damang? Alhamdulillah Damang. Wah Abah, luar biasa, saya sudah melihat Abah itu adalah sosok yang sangat menginspirasi ya Abah ya. Karena Abah bisa memiliki pondok pesantren, tapi juga Abah tidak melupakan kewajiban Abah sebagai abdi negara ya Abah ya. Nah Abah, gimana sih awal mulanya bisa terinspirasi untuk membuat pondok pesantren? Itu awal mulanya seperti apa? Ya, kalau cerita awal mulanya ini perjalanan yang sangat panjang dan ini kan di luar nalar kita juga. Ya. Karena pada dasarnya tidak kepikiran kalau saya untuk membuat sebuah pesantren. Karena basic saya ini bukan pesantren. Ini awal mulanya saya dulu dinasnya di Polda Jabar. 2010 saya dimutasikan ke Purwakarta. Ya. Padahal rumah saya itu ada rumah di Bandung. Ketika saya dimutasikan ke Purwakarta, yang ada pikiran saya itu saya mencari kontrakan. Mencari kontrakan untuk tempat tinggal karena tidak mungkin kalau saya pulang pergi dari Bandung ke Purwakarta. Saya coba-coba komunikasi dengan anak buah lah. Ya. Ada seorang preman namanya itu Boy, saya telepon si Boy. Setelah ditelepon si Boy, kata si Boy, saya tolong carikan kontrakan, tapi apa jawaban si Boy? Abah kesini aja dulu ke Purwakarta. Akhirnya saya pergi ke Purwakarta, ketemu si Boy, ngobrol-ngobrol panjang lebar tentang masalah kontrakan. Kata si Boy, Abah jangan kontrak lah. Kalau Abah mau tinggal di hutan, kita cek lokasinya. Akhirnya kita berangkat ke lokasi. Ternyata benar dulu ini hutan lah, hutan. Akhirnya ditunjukkan sama si Boy, Bah, kalau mau tinggal udah aja di sini. Di hutan? Di hutan, kata saya, kan saya lama di lapangan ya, urusan tinggal di mana sah-sah saja, tidak harus siap ya Bah ya? Ya, tidak menjadikan beban lah. Iya. Oke, tapi saya nanya dulu ke si Boy, ini tanah siapa? Gitu. Kata si Boy itu, ini tanah Abah. Saya juga bingung juga, oh ini adalah tanah saya, karena saya tidak merasa membeli tanah ini. Ternyata punya cerita, zaman dulu itu sekitar 2007, saya pernah nitipkan uang ke si Boy 11 juta. Pada saat itu, pada saat kita tagih uang itu, ternyata si Boy mengatakan tidak ada. Akhirnya kita marah lah. Akhirnya si Boy sampai digebukin. Akhirnya dijawabnya 2010, ternyata uang yang 11 juta itu dibelikan tanah. Tanah itu yang sekarang dibikin pesantren itu. Setelah itu kita bikinkan saung-saung lah untuk tempat tinggal di sana. Dan sampai saat ini juga masih ada saungnya. Bikin saung-saung di sana. Jadi tidak ada pemikiran saya untuk membuat pesantren. Biasa-biasa saja. Karena pada saat itu yang pikiran ini bagaimana saya cara mencari uang lah. Karena saya meninggalkan dari keluarga, jauh dari keluarga. Akhirnya setelah seperti itu ternyata tidak berhasil. Akhirnya saya tiba-tiba datanglah masyarakat di sini, kurang lebih 5 orang. Awalnya curiga dengan saya ke sini itu dengan penampilan saya yang mungkin pada saat itu rambut saya gondrong, termasuk si Boy juga latar belakangnya tidak bagus juga. Akhirnya saya itu dicuriga kelompoknya si Boy. Gitu. Pada saat itu saya tidak mengaku pada saat datang orang itu, karena saya masih ada tugas menyembunyikan lain. Identitas ya sebagai polisi. Identitas. Karena desakan semakin bertambah lagi, akhirnya saya mengakui lah bahwa saya polisi. Masyarakat kaget ini, kok polisi seperti ini? Gitu. Rambutnya panjang ya dulu. Rambutnya panjang, kenapa harus sama si Boy? Dan saya juga kalau dulu kan perlu informasi dari sini gitu. Akhirnya masyarakat sudah tahu saya polisi, akhirnya nemenin saya tiap hari. Yang luar biasa sekali itu, masyarakat itu berani lah sama saya. Awalnya mereka itu mengajak saya untuk sholat. Terus pada saat itu saya tolak karena saya juga belum tertarik lah untuk sholat itu. Pada saat itu belum tertarik. Akhirnya saya menolak untuk sholat. Akhirnya si bapak yang
nemenin saya Yang itu asalnya deket. yang asalnya dekat hilang karena saya tidak mau sholat. Akhirnya saya biarin aja lah, kata si Boy, udah biarin kita aja berdua Iya. tinggal sama si Boy lagi. Tiba-tiba anak saya yang masih umur 6 tahun datang ke sini. Pas mau pulang ngomong, bahkan ini tempatnya kurang satu, kurang apa, nggak ada tempat sholatnya. Itu yang jadi pikiran, oh mungkin saya sudah waktunya untuk itu. Jadi terketuk hati Abah ya. Betul, terketuk hati saya karena ini orang tua yang pertama datang ke sini mengajak saya untuk sholat, terus anak saya mengingatkan saya untuk bikin tempat sholat. Akhirnya itulah yang terketuk. Akhirnya saya pulang ke ibu saya waktu itu yang masih ada, sekarang sudah tidak ada. Ngobrol, ibu saya kan bukan apa namanya, bunga bahasa Sunda, gembira lah ketika saya meminta maaf ke orang tua saya. Terus orang tua saya tuh sampai ngomong gini, ya kamu itu kelakuannya jangan begitu terus. Kalau mau bertobat kamu harus benar-benar tobat dan harus kuat ujiannya. Itu akhirnya saya pulang barulah saya sholat di sini. Baru sholat, ternyata rupanya bapak-bapak yang 5 ini melihat saya sholat. Akhirnya mereka ngedeketin lagi? Ngedeketin lagi, gitu, ngedeketin lagi. Akhirnya bareng lagi sama bapak-bapak yang 5 itu. Setelah itu mereka ngomong lagi, sekarang mah Abah sudah sholat, bagaimana kalau tempat ini dijadikan tempat pengajian. Saya bingung juga kan, pengajian. Karena saya kan tidak ada basic pesantren itu. Terus didesak awalnya, saya nggak mau, udah aja lah, begini aja. Tapi mereka itu menyuruh saya bikin tempat pengajian. Pak. Akhirnya saya tanya, ada nggak ustadznya buat ngajar-ngajinya? Ada. Keponakan saya di Tasik. Akhirnya tidak lama mereka itu memanggil ustadznya. Datanglah ustadznya ke sini. Ustadznya kebingungan karena di sini pamannya itu suruh ngajar di sini, ternyata nggak ada santrinya gitu kan. Akhirnya si ustadznya
biasa lah. Iya. Karena makanya kita kena si Boy itu karena saya perlu informasi tentang pelaku-pelaku kejahatan. Kebetulan dia yang tahu karena beliau itu terjunlah ke dunia kejahatan. Akhirnya ketika si Boy datang aja sama saya itu, saya lagi tidak terpikirkan seorang preman yang latar belakangnya Kurang baik mungkin. kurang baik. Atau di dalam hatinya itu Masih ada sangat kebaikan. luar biasa memikirkan saya. Ya. Sampai menyiapkan tanah. Akhirnya bisa seperti ini. Sudah Dan jalan. yang luar biasa lagi, sampai saat ini tidak meninggalkan saya. Wow, luar biasa sekali. Semoga beliau tetap sehat dan Abah juga makin sukses, makin sehat. Pondok pesantrennya juga makin berkembang ya, Bah ya. Amin, amin, amin. Kemudian nih, Bah, selain tantangan yang sangat luar biasa ya untuk membangun pondok pesantren ini, gimana nih Abah bisa menarik, kan tadi asalnya belum ada nih santrinya ya Pak, ya Bah ya. Ya. Gimana nih biar masyarakat bisa percaya gitu kepada Abah agar anaknya dititipkan di pondok Abah? Ya, kita luruskan dulu ya. Asumsi masyarakat buat saya ini tuduhan ada sesat. Akhirnya kita buktikan. Satu jawaban bukti, tidak ada lagi saya untuk membuktikan bahwa saya bukan ada sesat, yaitu buktinya adalah pesantren. Akhirnya kita bekerja keras untuk membikinkan semua majelis awalnya. Akhirnya setelah itu saya baru berpikirlah untuk mengadakan tempat ini untuk jadikan tempat pengajian anak yatim. Saya ngobrol lah sama istri, bagaimana kalau tempat ini dijadikan tempat pesantren untuk anak yatim. Istri saya kan senang lah, karena istri saya juga dari kecil anak yatim. Akhirnya sangat mensupport sekali. Yang dipikirkan oleh istri saya itu adalah untuk makannya. Bagaimana untuk makan? Itu. Kan kata saya, kan kita masih punya gaji, kan gitu. Dan kita juga bisa berusaha untuk cari yang lain. Akhirnya istri saya sepakat, udah gaji kita aja pakai untuk ngasih makan anaknya. Akhirnya itulah yang dipakai untuk makan sehari-hari anak yatim itu. Nah dari sanalah sehari-hari untuk anak yatim itu. Oke Sobat Podcast, jangan kemana-mana, tetap saksikan podcast TVRI Jawa Barat setelah jeda sejenak. Oke Bah, pertama kali didirikan pesantren itu tahun berapa? Kalau saya merintis itu dari 2011. 2011. 2012 itu sudah mulai ada santri. 2012 sudah mulai ada santri, awalnya ada kurang lebih lah 10 orang, diambil dari keluarga istri saya. Karena keluarga istri saya juga ada beberapa orang yang yatim lah. Akhirnya pertama lah dibawa ke sini, terus ada beberapa warga sini. Awalnya anak yatimnya awalnya adalah 10 orang yang diambil dari 10 orang. Nah, setelah itu adalah sebuah ya mungkinlah saling informasi yang mungkin lihat juga di medsos. Setelah itu datanglah dari mana-mana. Santri itu ada yang dari Kerawang, ada yang dari Cianjur, ada yang dari Cirebon, ada juga yang dari Madura. Gitu. Dari Ambon ada? Dari Ambon ada. Se-Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan makin banyak santrinya. Alhamdulillah. Berarti kira-kira sekarang udah tahun 2023 ya Bah? Lumayan udah 10 tahun lebih ya Bah? 10 tahunan lah, mau 11 tahun. Udah berapa santri nih total semuanya nih Bah? Kalau berbicara total, yang ada sekarang sajalah adalah sekitar 200-an. Tapi kan kalau kita berbicara ada yang keluar, ada ngajinya yang 2 tahun, ada yang 3 tahun terus keluar lah. Sampailah ke 500-an. 500-an Tapi ya? yang sekarang ada itu sekitar 200-an. Tapi yang sudah keluar juga kita masih kita kelola
karena ada pengajian bulanan untuk alumni, disebutnya alumni untuk pengajian di sini. Artinya kita buat mengontrol mereka dan tetap mereka ingat terhadap silaturahmi tetap terjaga ya, Bah ya. Berarti alumni juga bisa ngajar adik-adiknya? Alhamdulillah sekarang itu sudah tersalurkan lah untuk para alumni itu, ada yang mengajar di MDA, ada juga yang mengajar di sekolah formalnya juga, dan kita bagi tugas lah. Jadi untuk alumni yang ada di sini itu ada yang bagian di sekolah, ada yang ngajar ngaji, ada juga yang ngurus ternak, ada juga yang ngurus warung di sana, warung kopi gitu. Itu dari tingkat TK, SD? Yang diajarnya? Sekarang ya? Yang diajarnya setingkat SD. Dari SD hingga SMA ada di sini? Enggak, kalau di sini mah hanya setingkat MTS sama MA. Oh. Setingkat SMA. Itu ada bayaran gak sih, Bah? Ini tanya anak-anak saya, kamu ada bayaran nggak? Di sini ada bayaran nggak nih, adik-adik? Enggak ada. Wah, luar biasa. Ini saja, ini jadi minta bayaran tuh. Aduh, luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah, jadi karena kita juga udah berjanji sama Allah kalau untuk anak yatim di sini free gratis, tidak gratis. Biaya. Rezeki insya Allah ngalir terus ya, Bah. Saya serahkan sama yang di atas dan alhamdulillah. Amin. Ini kan doa-doa luar biasa. Sehat selalu ini abahnya. Iya. Kemudian nih, Bah, ada nggak sih mungkin dari pemerintah sendiri di daerah Purwakarta ini ada yang melirik dari Pemda kah, dari Pemkot kah? Pernah kita juga dapat bantuan. Pada dasarnya beginilah. Kita ini kalau kita memohon begitu, kita itu bukan anti lah. Jadi hampir tidak pernah. Tapi ketika dari pemerintah seperti dari Pemda datang ke sini, Bah, coba dimohon atau untuk diminta bantuan, baru kita bikin. Hanya pernah dapat bantuan dari Pemda itu sekitar 200 juta dulu. Akhirnya dibikin bangunan kobong di sebelah sana. Oh, alhamdulillah ya, Bah ya. Dari mana aja ya, Bah, rezeki? Dari mana aja. Kemudian nih, Bah, harapan Abah untuk kedepannya pondok ini ingin seperti apa? Jadi begini, kalau untuk harapan ke depan itu, saya itu menginginkan bahwa anak-anak saya ini mempunyai jiwa itu, mempunyai mental yang kuat, tidak minder, setara dengan orang yang punya orang tua, setara dengan orang yang mampu. Hanya mereka itu ada percaya diri, dan target saya mereka itu adalah menjadi ustadz dan ustazah dimanapun. Andai pun nanti mereka besar, dia ada yang jadi polisi, ya polisi ustaznya. Jadi kayak Abah ya? Kalau mau kerja di pabrik juga, di pabriknya ustaznya. Jadi semua santri saya itu berharap itu, tapi kan ya ini mudah-mudahan lah. Ya, tidak amin. Jadi target saya itu mereka adalah menjadikan pengajar agama di mana mereka berada. Ya, gitu. Meneruskan ilmu-ilmu yang sudah Abah titipkan ke mereka gitu, ya. Betul. Saya boleh tanya dong boleh. ke santrinya, ada yang mau jadi polisi nggak nih? Kayak Abah? Ayo, angkat tangan. Siapa? Pada malu-malu ya? Pada malu-malu lah. Tapi jangan malu-maluin ya, Bah. Ya. Tongerakeun. Tongerakeun. Ya. Wah, luar biasa ya, Bah. Kemudian nih, Abah, kira-kira Abah membuka lebar berarti ya pondok pesantren ini. Siapa saja pun silakan mau ikut belajar ngaji bareng Abah boleh gitu ya. Wow, sangat membuka pintu dengan lebar ya. Sangat membuka pintu sekali lah. Jadi langsung ke Kabupaten Purwakarta kalau mau lihat pondok pesantren Abah ya seperti apa. Jadi siapa saja yang mau mengaji di tempat kami sangat terbuka lebar. Biasanya ngajinya itu apa aja nih, Bah, di pondok pesantren? Kalau di sini ya kalau Quran hadis ya pasti itulah pokok ya. Tapi yang dibesarkan di sini adalah kitab kuning. Oh, kitab kuning ya, Bah. Jadi Safina, hafal-hafalan. Oh, banyak sekali ya, Bah. Iya, Safina. Baik. Oke deh, Bah. Kemudian nih, Bah, kira-kira ada pengajar dari luar untuk mengajar mereka itu diperbolehkan juga? Sementara gini,
Kalau kita pengajian ini ngambilnya di Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya. Oh. Jadi kita itu semua ajaran yang diajarkan Ya. di pesantren saya ini menginduknya adalah ke Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasik. Gitu. Jadi semua pengajiannya ada di sana. Oh, langsung khusus dari Tasik Langsung berarti kita ya? minta di sana. Dari awal mulanya kan dari Tasik, Iya. jadi sampai sekarang pun dari Sampai Tasik. sekarang mengambilnya dari sana. Jadi belum ada dari kota kabupaten lain mungkin di Jawa Barat belum? Maksudnya? Dari misalnya dari Purwakarta ada yang mau ngajar ke sini, boleh? Kan itu lebih ke sekolah formalnya. Oh. Kalau sekolah formalnya ngambilnya dari Sekitar pengajar-pengajar yang sekitar dari Purwakarta di sini ya? Ada yang dari Purwakarta Kota, ada juga yang dari Cibungu, bahkan ada juga yang dari Cikampek mengajar di sini untuk sekolah formalnya. Untuk sekolah formalnya ya. Kemudian nih Abah, pernah nggak sih terbesit gitu di hati Abah ada kayak, waduh ini kan tanggung jawabnya besar ya Bah, karena 200 bahkan lebih nih santri. Tapi dengan kerjaan Abah yang cukup lumayan ya, luar biasa sebagai abdi negara itu kan waktunya gimana nih Bah, ngebagi waktunya? Jadi beginilah, kan kami merasa dibesarkan di polisi. Kan saya punya pesantren juga, karena saya mungkin jadi polisinya. Ya. Akhirnya ini sudah resiko saya. Bagaimana saya bekerja di polisi, bagaimana saya untuk bertemu dengan anak-anak, mencari makan buat anak-anak, kita santai saja. Tidak ada beban sedikit pun dan tidak mengganggu saya dengan pekerjaan saya, begitu juga dengan pesantren saya tidak biasa aja. Gitu. Jadi bisa dijalani satu persatu ya Bah? Semuanya bisa dijalani. Alhamdulillah. Ya, mungkin kalau sekarang itu agak jarang ketemu lah sama anak-anak. Karena waktu saja lah. Tapi tiap subuh mah kita teriak-teriak bangun-bangunin anak-anak. Oh, jadi udah ada jadwal khususnya ya Bah? Ya, saya bagian ngebangunin. Banjur. Wih. Bener enggak? Beneran kan nih? Suka dibanjur? Banjur. Kalau santriwatinya? Enggak ya? Kalau santriwati mah enggak lah. Kebetulan di sini kan udah ada pengurus-pengurusnya. Oh. Pengurus Udah ada berapa pengurusnya Bah? Ya setiap kamar itu ada ketua kamarnya. Oh, udah ada Ya, ketua kamarnya. Terus ada ustazahnya, mereka lah yang ada ustaznya juga gitu. Jadi memang udah ada khusus ustadz dan ustazahnya iya. sudah ada ya. Dan pengurus juga kan dilatih untuk kedewasaannya dan bisa mendidik daripada adik-adiknya. Jadi tidak begitu repot. Iya ya, alhamdulillah. Oke deh Bah. Kemudian nih Bah, Abah sebagai di sini sebagai kepala dari pondok pesantren Abah. Kemudian ada nggak nih Bah kedepannya pengen seperti apa lagi pondok pesantrennya? Apakah ingin dibangun apa gitu Bah? Ya jelas lah, kan yang dalam pikiran saya sekarang itu pesantren saya itu kan antara Kobong Putra dan Putih itu masih terbatas dengan tembok saja. Akhirnya saya ingin memisahkan di mana pesantren untuk putri, di mana untuk pesantren untuk laki-laki, dan alhamdulillah ini di sebelah sini itu kita mendapatkan tanah itu wakaf hampir ada 5.000 meter, makanya kita akan dibikinkan untuk Kobong laki-laki. Itu di sana sudah mulai bangunannya dan di sana adalah buat masjidnya. Yang mudah-mudahan tahun ini sudah terpisah antara Kobong laki-laki dengan Kobong perempuan. Artinya kan ini mereka sudah pada dewasa lah. Yeah. Kita juga harus bisa bisa memilahkan dan harus ada rasa takut lah, takut terjadi apa-apa karena mungkin sudah dewasa. Hanya saya ingin segera dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Tanah pondok pesantren ini awalnya berapa meter nih Bah? Berawalnya itu 500 meter. 500. Sekarang? Sekarang ada 1 hektar. Wah, Masya Allah. Jadi makin lama nanti makin berhektar-hektar lagi ya? Amin. Amin. Nah, Abah, sebelumnya kan memang masyarakat ini kurang mendukung. Karena katanya pondok pesantren ini kan aliran sesat. Kemudian saat ini seperti apa dukungan masyarakat terhadap pondok pesantren Abah? Alhamdulillah lah, bukan berarti masyarakat tidak mendukung. Tapi ada sebagian kecil masyarakat yang tidak suka dengan saya mendirikan pesantren. Karena mungkin mereka lihat latar belakang saya, sudah pada tahu mungkin dengan latar belakang saya, mungkin takut ada kekhawatiran dengan masyarakat. Tapi setelah semua yang terjadi, ada penyerangan,
itu akhirnya sekarang masyarakat alhamdulillah Sangat mendukung ya. sangat mendukung sekali. Bahkan di sini ada pengajian ibu-ibunya setiap hari Sabtu dan kita selalu berkomunikasi dengan seluruh para ustadz yang di sini, kita selalu berkomunikasi sehingga udah tidak jadi permasalahan. Alhamdulillah. Semuanya berkontribusi. Alhamdulillah untuk semua pesantren berkontribusi Abah ya. luar biasa. Selain masyarakat yang berkontribusi, pasti Bupati Purwakarta pun ikut berkontribusi ya Pak? Alhamdulillah, saya juga kebetulan saya di sana mendirikan kafe lah, warung kopi yang mana di pengelolanya adalah anak-anak santri. Akhirnya kita mengundang Bupati Purwakarta untuk meresmikan ini dan mereka sangat merespon sekali. Akhirnya kafe saya itu diresmikan oleh Bupati Purwakarta. Jadi anak-anak ikut juga kontribusi di kafenya ya Pak? Alhamdulillah biar ada buat uang jajan lah. Iya, alhamdulillah semuanya. Mereka, ya. Jadi aktif produktif ya Bah. Oke Bah, kemudian nih Bah boleh dong kasih pesan dan juga kesan dari Abah sendiri. Barangkali mungkin dari abdi negara yang lain terinspirasi untuk menjadi sosok seorang Abah Budiman ini seperti apa? Ya. Kalau pesan dari saya, selalu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan bersyukur insya Allah akan memberikan kenikmatan yang lebih, dan jangan sekali-kali menyepelekan orang. Jadi kita jangan melihat orang itu dari penampilannya, dari kekayaannya, dari latar belakangnya. Terbukti bahwa saya bisa berdiri ini karena para yang masa lalunya sama dengan saya, akhirnya bisa terjadi seperti ini. Yakin di dalam seseorang itu ada hati yang sangat mulia. Amin. Amin, Masya Allah, luar biasa. Semoga banyak lagi, bukan hanya sosok Abah Budiman, Amin. banyak lagi abah-abah yang lain bisa seperti Abah Budiman. Amin. Ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Abah Sama-sama. sudah meluangkan waktunya. Semoga sukses dan makin sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Sobat Podcast, cukup sekian podcast TVRI Jawa Barat kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe hanya di channel YouTube TVRI Jawa Barat. Saya Fauzia Sahrullah pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.